Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, ya kita ketemu lagi di channel Hamraner Karim, di mana saat ini saya akan menceritakan tentang teknik yang mudah dan tata cara yang mudah dalam hal rekan-rekan ingin berpidato, baik di pidato di skala kecil, di ruangan kecil, maupun pidato di ruangan-ruangan yang besar atau dihadiri oleh pemerintah-pemerintahan. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pertama teknik berpidato itu adalah mempersiapkan naskah ya. Kita harus pertama mempersiapkan naskah. Naskah itu kita harus hafal. Ataupun naskah itu kalau bagi orang yang sudah senior berpidato itu sudah biasa, tetapi para pemula itu sangat susah menentukan naskah apalagi menghafal naskah. Konsep itu harus dihafal. Itu pertama. Apabila tidak menghafal, maka dia pada saat berpidato dia akan bingung. Aduh, apalagi saya ngomong ini, karena ini pemula. Maka yang pertama Anda harus hafal. Itu pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, mempersiapkan diri. Setelah Anda hafal naskah atau konsep pidato Anda, maka Anda harus mempersiapkan diri. Jika Anda seorang pelajar, dalam rumah Anda, keluarga Anda ada memang 7-8 orang, maka pada saat Anda ingin berpidato, mungkin keluarga Anda tidak tahu bahwa Anda bukan ahli pidato, maka kumpul mereka. Jujur saja. Ibu, bapak, adik-adikku semua ayo kumpul. Saya ini mau latihan pidato. Jujur aja sama mereka. Nah, latihan di hadapan mereka. Mereka seperti yang mendengarkan Anda semua. Anda berdiri ya. Nah, jika Anda tidak ada orang, hanya sendiri, mungkin kos-kosan atau apa, mahasiswa atau pelajar dan lain-lain, atau wirausahawan yang berpidato di kantornya tetapi dia hanya tinggal sendiri, bagaimana cara ya tampil? Maka di depan cermin. Itu cara di depan cermin. Seperti saya di video begini, Anda depan cermin, Anda lakukan mulai dari tahap salam, kemudian dan lain-lain sampai menutup. Itu mempersiapkan. Yang kedua itu mempersiapkan diri. Yang ketiga, Anda harus sebelum Anda berpidato, umpamanya Anda akan berpidato hari Senin umpamanya ya. Maka hari Senin itu pada saat mulai Anda berpidato, masuk ruangannya, Anda harus berpakaian rapi. Rapi bukan rapi karena apa ya, tapi rapi karena memang Anda juga senang dengan begitu Anda pakai baju itu, busana itu, pakaian itu. Jika Anda pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, pakai pakaian yang rapi, maka Anda juga merasa nyaman dengan pakaian itu. Itu salah satu konsep juga. Itu yang ketiga, itu berpakaian harus rapi dan memang harus merasa nyaman. Anda begitu Anda kenakan pakaian itu pada saat Anda mau berpidato, rasa percaya diri Anda itu naik gitu. Minimal Anda sukai baju itu, celana itu dan lain-lain. Itu ketiga. Yang keempat, sebelum Anda berpidato, Anda harus berdoa. Karena tidak ada pun yang dapat kita sebagai manusia harus butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa. Jika Anda agama Muslim seperti diri saya, berdoa sesuai keyakinan kita. Al-Fatihah, berdoa sama Allah SWT. Jika Anda beragama non-Muslim, silakan berdoa dengan cara ya agama Anda. Itu yang ketiga. Keempat itu berdoa harusnya. Kemudian yang kelima, Anda harus berpikir positif. Bagaimana Anda berpikir positif? Begini, pada saat Anda mulai berpidato, ini sudah pakaian rapi, senang, Anda sudah senang, kemudian konsep sudah hafal, naskah. Nah, Anda berpikir positif pada saat sudah di ruangan, tapi belum naik ke podium, bahwa mereka semua itu sama dengan diri Anda. Mereka semua itu teman Anda. Tidak ada yang istimewa di hadapan Anda. Mereka itu sama dengan Anda, sederajat, teman sejawat dan lain-lain. Itu berpikir positif, maka pikiran positif itu akan masuk. Bahwa mereka itu baik dengan diri Anda. Mereka itu penolong Anda. Dan itu semuanya. Pokoknya berpikir positif. Rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Kemudian yang keenam, fokus dan tetap mengatur napas. Pada saat Anda sudah di atas podium, Anda harus fokus pada apa konsep Anda. Jika Anda sudah hafal ya sudah biasa. Bagi yang pemula kan harus hafal konsep Anda. Kemudian tetap mengatur napas, tenang, sadar bahwa Anda sementara berpidato di hadapan teman-teman Anda.
Jangan sampai hilang. Karena jika Anda sudah tidak merasa, aduh, sudah bukan kayak di podium ini, sudah kebablasan, keluar dari konsep, maka Anda akan grogi. Tetap tenang. Maka ketenangan itu mengatur ritme pernapasan, mengatur ritme kata-kata, maka itu akan menjadi tenang. Setelah itu keenam. Ketujuh, Anda harus percaya diri. Jika Anda lakukan yang keenam, saya jamin 100% rekan-rekan semuanya pasti percaya diri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah Anda laksanakan yang keenam, pasti yang ketujuh Anda percaya diri. Karena Anda fokus, Anda tenang, mengatur napas dengan baju yang Anda sukai, dengan sepatu yang Anda sukai, dengan penampilan yang menarik bagi Anda. Begitu masuk ke penampilan Anda pakai, pakaian yang Anda pakai, merasa percaya diri naik tinggi, maka Anda akan percaya diri. Karena memang dari dalam diri sudah keluar energi positif, masuk energi positif, maka Anda akan percaya diri. Yang kedelapan, jangan takut salah. Walaupun Anda mengatur kata-kata, tetapi Anda lugas, lepas, rileks, dengan pengontrolan yang baik, rileks berkata-kata, tenang. Jangan takut salah. Karena dari awal sudah saya katakan bahwa mereka itu adalah teman Anda, sahabat Anda, saudara. Walaupun di hadapan Anda itu bos Anda, konsepnya kan beda. Anda tunjukkan bahwa itu adalah teman saya, walaupun dia bagaimana, ya sebagai manusia biasa, seperti diri saya juga. Ya, itu yang ke-8, jangan takut salah. Oke, rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Kemudian yang ke-9, jika Anda sudah berpidato dengan baik, maka jaga pandangan Anda. Pandangan Anda itu jangan sampai salah sasaran. Fokus pada satu, jangan fokus pada satu titik. Seandainya Anda berpidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kepada yang terhormat, yang saya hormati, dan lain-lain sebagainya, bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian pada saat Anda dalam ruangan ini besar, beberapa Anda lihat, kemudian pas mentok di satu titik, maka pikiran Anda akan terbawa ke orang itu, dan orang itu otomatis akan melihat Anda, dan dalam sekejap apa konsep yang Anda hafal itu akan buyar, hilang, saya jamin hilang. Jadi bagaimana caranya, rekan-rekan semuanya? Jadi satu-satu Anda lihat, tapi jangan usahakan 1 detik, 2 detik, paling lama itu 2-3 detik, lewat lagi dia. Rekan-rekan semuanya, jadi jangan terlalu 1 titik. Ingat, kalau fokus pada 1 titik, maka buyar pola pikir, pola pikir Anda tentang konsep tadi akan hilang karena Anda pemula. Kemudian yang ke-10, selalu gunakan bahasa tubuh. Dan jika Anda mengatakan bahwa pada suatu hari saya naik sepeda, Anda gerakan begini, gerakan tangan. Karena itu apabila Anda menggerakkan sesuatu hal, kemudian kata-kata dengan dengan kata-kata, diiringi dengan kata-kata dengan gerakan tangan, bahasa tubuh namanya, dalam istilahnya bahasa tubuh, maka gerakan rileks itu akan masuk santai, akan bermain dalam diri Anda, maka energi positif itu akan masuk karena Anda merasa bahagia, gembira. Kemudian Anda mengatakan, suatu hari saya mendaki gunung, tinggi sekali, maka laksanakanlah dengan bahasa tubuh. Jangan Anda takut salah, sudah laksanakan dengan bahasa tubuh. Kemudian yang ke 11, yang ke-9 tadi, selalu pandangan, jangan fokus pada satu titik. Ke-10, selalu dengan berbahasa tubuh, artinya seperti saya sudah sampaikan tadi. Yang ke-11, selalu tersenyum, senyum bahagia, tetap senyum, sekejap senyum. Kemudian sesekali buang dengan kata-kata humor, agar mereka itu bahagia, agar mereka tersenyum. Karena sudah saya katakan seperti tadi, rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, apabila mereka bahagia, kita tersenyum, maka energi itu akan masuk positif. Maka kita rileks, kita tenang, ketenangan akan masuk. Percaya diri sudah ada. Kemudian ke-10, ini yang terakhir, setelah Anda berpidato semuanya, sudah riuh rendah suara, berkata-kata, kemudian humor masuk. Jangan juga humor terus, harus ya mungkin kalau
2-3 kali humor, 1 kali humor pertengahan, kemudian mau terakhir humor, kemudian dan terakhir kasih main sedikit. Begitu agak terakhir Anda humor, setelah Anda humor bikin mereka tertawa, langsung Anda tutup. Nah, karena apa? Pada saat Anda humor membuat mereka tersenyum, tertawa bahagia pada pidato terakhir, begitu Anda tutup itu akan terkesan. Saya jamin akan terkesan mereka. Oke, rekan-rekan, semuanya yang saya banggakan, barangkali ini secara singkat saya sampaikan teknik-teknik berpidato, dan saya sudah lakukan pada saya dahulu. Saya sebagai tim sukses, saya pernah berbicara di lapangan kampanye, di podium, di ruangan-ruangan tertutup, itu sering saya laksanakan. Awal mula semuanya itu memang awalnya gugup ya, grogi, tapi lama-kelamaan tidak. Yang penting kita memang pelajari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, kita laksanakan, kita ikuti langkah-langkah apa yang saya katakan. Barangkali cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.